Terima kasih, selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa ya. Semua punya hikmat? Amin. Punya hikmat ya? Amin. Apa yang paling penting dalam hidup? Apa yang paling penting hari ini? Semua punya hikmat semua ini ya? Apa yang paling penting hari ini? Hah? Ayo. Saya ulangi ya. Semua punya hikmat? Amin. Jangan amin. Jawab yang jelas. Kita butuh jawaban yang tegas nih. Semua punya hikmat? Ya. Jangan amin. Ya. Iya atau tidak? Kan gitu ya? Oke, iya ya. Apa yang paling penting buat hidup? Sehat. Sehat. Terus apa lagi? Apa yang paling penting buat hidup kita? Bijaksanaan. Kebijaksanaan apa lagi nih? Berkat. Berkat. Hah? Dekat sama Tuhan. Apa lagi nih? Hikmat. Apa lagi nih? Loh, saya tanya, orang sudah punya hikmat? Sudah. Berarti kan nggak perlu hikmat lagi. Sekarang, orang-orang yang punya hikmat, apa yang paling penting buat hidup kita hari ini? Takut akan Tuhan. Apa lagi nih? Bisa menjadi berkat. Apa lagi? Loh, yang paling penting buat hidup kita ini apa hari ini? Masuk surga. Loh iya. Sekarang coba lihat nih. Tadi saya tanya punya hikmat, semuanya jawabannya pada bingung semua. Kira-kira kalau orang punya hikmat jawabannya bingung nggak? Enggak. Nggak. Kita hari ini ada di gereja. Apa yang paling penting buat kita hari ini? Uang, berkat. Penting nggak? Penting nggak? Lebih penting mana daripada hidup kita? Kita lihat firman aja hari ini. Yuk. Matius 6, 28. Matius 6 ayat 25. Yuk. Hikmat yang mana yang kita pakai hari ini? Ya, yuk. Saudara punya berkat, tapi besok mati gimana? Ada gunanya nggak? Hah? Nggak ada gunanya kan? Hari ini sakit, besok masuk surga ada gunanya nggak? Mau nggak? Ya kan? Orang yang punya hikmat, takut sakit nggak? Orang yang punya hikmat, takut miskin nggak? Orang yang punya hikmat, bisa miskin nggak? Lihat nih ya, pelajari ya. Orang yang punya hikmat, ini hikmat loh ya. Bicara tentang hikmat. Orang yang punya hikmat, tahu nggak ada kesempatan dalam kesempitan? Tahu kan? Namanya orang punya hikmat kok. Betul ya? Anak muda, kalau orang punya hikmat, dia bisa melihat kesempatan dalam kesempitan. Dunia ini, kita bersaing hidup ini. Ya, ada banyak persaingan. Hanya orang-orang yang bisa melihat kesempatan dalam kesempitan, dialah yang bisa memperoleh kesuksesan kalau kita cari di dunia. Kalau benar-benar orang punya hikmat, benar-benar dia memiliki segala akal budinya digunakan, bisa hidup susah. Dunia ini Tuhan ciptakan semuanya tersedia. Kita semua yang hidup ada makanan nggak? Coba, kita lahir di dunia, sapi, domba, nyamuk, bakteri, ada makanan nggak di bumi ini? Ada kan? Ada kan? Makanya dia bisa hidup. Karena semuanya tersedia. Ya? Nyamuk, makanannya apa? Darah. Kita yang datengin nyamuk atau nyamuk datengin kita? Nyamuk datengin kita. Nyamuk hebat mana sama kita? Coba. Nyamuk tahu ada makanan, dia datang. Ya? Nyamuk tahu ada makanan, dia datang. Kita tahu ada banyak kesempatan, kita ngapain? Nah coba bayangin, orang banyak ngakunya punya hikmat, tapi ternyata tidak. Nih lihat sekarang, tadi aja nih, dari pertanyaan tadi, kan gampang. Mana yang lebih penting? Lebih penting hidup, hanya Yoel yang jawab. Lebih penting masuk surga. Lebih penting hidup nih, Matius 6:25. Karena itu, aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu? Kenapa Tuhan bilang, ojo khawatir? Apa yang hendak kamu makan? Kenapa dia bilang begitu? Karena semuanya sudah
Tersedia, ada semua di bumi. Saudara nggak perlu ke bulan, nggak perlu ke planet Pluto untuk cari makanan. Ada semua. Disediakan, tinggal saudara mau pakai hikmat, mau pakai tenaga nggak untuk ngambil. Ya. Atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Apa yang hendak kamu pakai? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan yang jawab. Kita ini sekarang punya hikmat. Apa yang paling penting? Makanya Alkitab coba lihat nih. Kita cek ini hikmat kita. Kita punya hikmat nggak hari ini? Coba sekarang ya. Tuhan tuh mau benerin kita itu dari dalam dulu. Semua rasa saudara itu ada di mana sih sebetulnya? Nah, di hati. Semua rasa kita itu ada di mana? Rasa takut, rasa khawatir, rasa apa? Yang paling saudara gini, rasa takut, rasa khawatir, rasa sukacita, rasa damai ada di mana semuanya itu? Di hati. Pikiran dan hati. Yang diberesin mana dulu kalau begitu? Dikasih dulu atau diberesin dulu? Diberesin dulu. Makanya Tuhan itu selalu berurusan dengan jiwa dulu yang diberesin. Kalau jiwanya nggak beres, gimana mau bicara tentang firman? Ini sekarang firman itu isinya roh, spirit, untuk menenangkan jiwa. Coba lihat tadi firman. Kalau saudara nggak ada manusia baru, bagaimana bisa percaya dengan apa yang Tuhan janjikan? Coba firman ini spirit, untuk menenangkan jiwa kita. Sekarang lihat nih, Yoel ketakutan. Karena nggak punya kerjaan misalnya Yoel. Jiwanya takut. Yang ditenangkan mana dulu kira-kira? Kalau orang dunia, kekhawatirannya dia cari untuk jasmaninya dulu. Tapi enggak, firman Tuhan. Ditenangkan jiwanya dulu. Yoel jangan takut. Yoel punya Tuhan kan? Ada di mana Tuhannya? Di dalam hati, di dalam. Kalau Tuhan di dalam, dia bergeraknya gimana caranya dia bergerak? Nunggu Tuhan nolong atau bersama dengan Yoel? Orang yang punya hikmat, nunggu Tuhan tolong atau berjalan bersama Tuhan? Berjalan bersama Tuhan. Ini loh, untuk mengatasi rasa takut, Tuhan sudah membereskan di dalam. Tuhan masuk dulu di dalam diri manusia. Nih, aku tinggal di dalam dirimu. Kalau Tuhan tinggal dalam diri kita, apa yang kita takutkan lagi? Nggak ada. Nih, lihat sekarang ya. Bicara tentang hikmat. Makanya Alkitab catat tentang hikmat ini nggak main-main. Apa? Kita ya. Kita sekarang semua punya hikmat kan? Setuju ya? Tadi bicara punya hikmat. Oke, saya bilang semuanya sekarang hidup lebih penting kan ya? Kalau kita punya hikmat, Anda pernah berdosa? Sering jatuh dalam dosa? Kalau punya hikmat bisa jatuh dalam dosa nggak? Hah? Nah, coba. Anda punya hikmat. Hikmat itu Anda mengerti baik dan buruk, benar dan salah. Loh, kok bisa jatuh dalam dosa? Coba. Nah, makanya tadi ini sekarang ya. Mazmur 111 ayat 10. Berarti selama ini memang tidak ada hikmat. Ini lihat nih sekarang. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Ini jangan diabaikan dulu. Ini penting. Kalau kita ngaku punya hikmat, Anda mau hidup bahagia, hidup sukacita, dipuji sama Tuhan, jangan dipuji manusia lah ya, dipuji sama Tuhan. Kuncinya apa sih? Permulaan hikmat, takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya punya akal budi. Saudara yang tadi ngomong punya hikmat, kenapa bisa jatuh dalam dosa? Berarti punya hikmat nggak? Nah terus sekarang caranya gimana kalau begitu? Selama ini yang saudara tiap minggu ke gereja, tiap minggu memuji Tuhan, berarti gimana? Sebenarnya solusinya kan gampang sih selama ini. Masalah ini kan gampang. Awalnya dari mana masalah ini? Semua awal masalah ini dari mana kalau begitu? Dari luar atau dari dalam ternyata? Dari diri kita sendiri. Berarti kita memang tidak punya hikmat. Makanya Alkitab catat hikmat ini ratusan ayat.
Karena penting banget. Banyak orang ngaku punya hikmat, ternyata tidak punya hikmat. Lagi kita baca ini. Ayat 3 ayat 13. Amsal 3 ayat 13. Kita baca ya panjang lebar di ayat ini ya. Amsal 3 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, yang memperoleh kepandaian. Firman mencatat, berbahagialah orang yang mendapat hikmat dan orang yang memperoleh kepandaian. Siapa contohnya yang mendapat hikmat dan dia memperoleh segala-galanya? Salomo. Salomo dengan hikmat dia dapat semuanya. Allah ketika menciptakan bumi itu penuh dengan hikmat. Gunung diciptakan, laut diciptakan, bisa seperti ini alurnya. Itu penuh dengan kepandaian dan hikmat. Dan Anda diberikan itu semuanya. Kita diberikan kepandaian dan hikmat seperti itu. Mosok nggak bisa untuk cari makanan yang ada di bumi ini? Untuk cari receh-recehan tetek bengek hidup ini, masa nggak bisa? Masa terus sekarang kita dikasih pikiran yang demikian hebatnya? Kalah sama nyamuk. Coba bayangkan. Lagi ayat 14-nya. Bayangkan 14-nya ya. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi. Mau cari emas duluan atau punya hikmat duluan? Orang bisa cari emas karena dia punya. Anda mau cari emas, kepingin dapat emas, kepinginnya dapat emas, tapi nggak punya hikmat, bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Banyak orang kepinginnya punya emas langsung, yang ngirim burung gagak, ya kan? Baca firmannya langsung, aku kepingin instan, betul nggak? Kepinginnya Tuhan yang langsung memberi. Dianya duduk diam berdoa, enak kan? Enak nggak? Enak nggak ya kira-kira ya? Kita diam di kamar, orang ngetok kirim duit, burung gagak kirim emas. Enak nggak? Ada kayak gitu? Hah? Ada di firman zaman dulu. Keadaannya saudara harus lihat. Untuk membuktikan bahwa Tuhan berkuasa. Ya zaman dulu. Tapi buat saudara, bukan seperti itu. Nanti kalau minta seperti itu semua gimana coba dunia ini? Jadi gimana? Kalau semuanya kayak gitu semua gimana coba? Malas. Burung gagaknya jadi manusia nanti. Anda jadi budaknya burung gagak. Nggak ada begini. Anda punya hikmat hari ini loh. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Berarti apa ini kira-kira? Hikmat ini jauh lebih penting dari semuanya. Makanya kita renungan hari ini. Jangan-jangan aku nggak punya hikmat selama ini. Jangan-jangan aku ini tidak punya. Dan ingat loh, iblis itu tahu bahwa ini firman. Dia selalu mendustai firman. Dia buat orang yang harusnya kita ini punya hikmat demikian hebatnya, dia buat orang menjadi bodoh. Ya, dia buat orang jadi bodoh. Ayat 15-nya. Ya, melebihi keuntungan perak, melebihi emas. Ayat 15-nya, ia lebih berharga daripada perak. Permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Bayangin loh. Berarti untuk menaklukkan dunia, untuk hidup di dunia, perlu yang namanya hikmat. Orang dengan hikmat pasti bisa mengatasi semua masalah. Orang dengan hikmat tahu nggak caranya ucul dari masalah? Ngerti nggak kira-kira? Ya kan? Orang dengan hikmat dikasih otak sama Tuhan, super komputer yang maha segala-galanya. Kira-kira gimana hidup di dunia ini? Coba, tikus saudara, ada tikus nih di sini. Saudara mau bunuh dia, lari nggak tikus? Bisa lari nggak tikus? Kepingin hidup. Tikus aja bisa untuk dia hidup. Saudara dikasih otak yang maha hebat. Ciptaan Allah yang diberikan, super komputer, jauh melebihi apapun. Kok bisa kita kalah sama ciptaan yang lain? Apalagi kita ini umat-umat pilihan. Tuhan diam dalam diri kita. Andalah yang menaklukkan bumi hari ini. Tapi iblis kan tahu. Iblis tahu orang-orang Kristen, umat-umat pilihan. Karena Allah di dalam dirinya,
Dia buat Anda tidak memperoleh semuanya itu. Makanya orang Kristen banyak yang krosok-kroson punya Roh Kudus. Kalau Anda punya Roh Kudus dengan hikmat itu jadi satu. Anda semuanya mengerti ya, akan mengenal Allah loh. Justru karena dia tahu, yang dihambat pertama kali oleh iblis adalah pengenalan akan Tuhan. Yang dihambat adalah Roh Kudus yang akan masuk dalam diri saudara, dihambat duluan. Supaya Anda tidak memperoleh Roh Kudus itu. Anda cuma krosok-kroson punya hikmat, krosok-kroson punya Roh Kudus, padahal zero. Kita lihat ya. Kita baca ulang lagi. Ayat 16-nya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Umur panjang ini bicara bukan umur panjang di bumi toh, tapi bahkan sampai selama-lamanya. Orang punya hikmat bisa jaga kesehatan nggak? Bisa. Kalaupun kesehatannya selesai, dia bingung nggak? Enggak, karena dia tahu hidup di bumi ada kelahiran, ada kematian. Tapi dia selama hidup dia bisa jaga. Umur panjang di tangan kanannya. Ini lihat sekarang. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Sebenarnya gampang ya cari. Ternyata nyarinya ya. Nyarinya cuma gampang kan? Apa yang perlu dicari duluan kalau gitu? Hikmat. Dikasih nggak sama Tuhan sebetulnya hikmat ini? Dikasih. Cari, ketok, minta. Hikmat itu adalah bersama Roh Kudus jadi satu. Lihat nanti pelan-pelan ya. Nanti kita lihat nih sumber hikmat dari mana nanti ya. Yuk. Kemudian 17. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Bayangin, orang yang punya hikmat bisa sedih nggak? Bisa sedih nggak? Coba lihat deh. Jalannya jalan penuh bahagia. Kalau orang punya hikmat dia bisa menata kok. Ngapain saya sedih? Saya bisa menaklukkan semuanya kok. Saya bisa tahu caranya bersuka cita bagaimana. Saya tahu caranya membuat damai sejahtera dalam diri kita. Nah, tahu. Jiwa ini apa yang dia perlukan dia tahu. Jiwa butuh yang namanya makanan. Makanan buat jiwa itu di mana tempatnya? Makanan buat jiwa di mana? Firman. Kalau ada firman yang buat makanan kita goyang nggak hari ini? Enggak. Coba sekarang saudara baca ya. Kalau kita punya jiwa kita, sudah ada yang namanya manusia roh kita. Ketika Tuhan menjanjikan sesuatu, engkau adalah Allahku, gunung batuku, kubu pertahananku, kota bentengku. Apa yang menakutkan lagi? Dengan gonjang-ganjing dunia, saudara bingung? Enggak bingung dengan keadaan. Wong punya hikmat kok. Lihat nih, jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ngapain cari kemana-mana? Alkitab cuma catat gampang, miliki hikmat. Dan permulaannya, takut akan Tuhan. Terus, 18-nya. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Dan siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Ini firman. Kalau begitu, apa ini hikmat? Bagaimana cara mencarinya? Kenapa dicatat terus-menerus? Amsal 4 ayat 7. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Makanya benar-benar harus mengerti. Ini hal yang paling utama. Versi King James-nya bunyinya begini. Hikmat adalah hal yang paling utama. Dan dapatkanlah hikmat itu. Dan dengan semua yang kamu dapatkan, engkau akan memperoleh pengertian. Banyak orang ngaku punya hikmat, tapi ternyata nggak ngerti apa-apa. Coba bandingkan diri kita hari ini dengan firman yang di Amsal 3 tadi. Ternyata kita ini tidak memiliki. Kalau punya hikmat pasti bahagia kan? Punya hikmat pasti. Ini tadi jawabannya tadi, Amsal 13, Amsal 3 tadi, iya kan? Semuanya tergantung hikmatnya masing-masing. Tuhan salah nggak kalau begitu? Hari ini keadaan saudara yang salah siapa? Tuhan atau saudara? Coba, kalau kita ulangi lagi hari ini, keadaan kita yang salah Tuhan atau kita?
Kita kan yang salah kan? Ya. Tapi mintanya sama Tuhan, beresinya. Apa Tuhan itu bodoh waktu dia ciptakan bumi ini? Wes manusia nggak usah kasih makanan, wes biar nyari-nyari sendiri. Nanti biar dia minta tolong sama aku, enggak. Tuhan loh sudah memberikan mujizatnya. Dia masuk dalam diri kita, diberikan kekuatan, diberikan makanan, semuanya dicepakno. Tapi tolong, miliki hikmat. Tuhan sudah berikan semuanya ini loh. Amsal 4 ayat 8-nya saya lanjutkan ya. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ayat 9-nya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakan kepadamu. Di hadapan Tuhan, orang-orang yang punya hikmat. Ini loh, akan ditinggikan oleh Tuhan. Akan dijadikan terhormat apabila kita memeluknya. Dan karangan bunga indah akan di kepala kita. Kita nggak malu-maluin. Ini digunakan penuh. Ibarat hari ini, Joel punya komputer yang indah. Tapi ditaruh di kamar mandi, Joel. Ada gunanya nggak ya? Hah? Orang punya hikmat nggak? Punya komputer canggih, ya, handphone yang canggih, ditaruh di kamar mandi buat gayung. Bisa nggak? Ya. Hah? Buat apa ditaruh di sana? Buat baca waktu beol. Iya kan? Orang yang punya hikmat tahu menempatkan segala sesuatunya untuk di mana dia. Segala sesuatu itu menjadi berharga bagi orang yang punya hikmat. Nggak mungkin, ya, orang itu sampai Tuhan itu nggak mungkin tidak mempersiapkan. Kita bisa menaruh. Tuhan bilang kuasai dunia. Terus kita bilang, Tuhan, pakai apa saya menguasai? Enggak. Kamu sudah diberikan hikmat, diberikan otak. Itu super komputer, hampir menyamai aku, katanya Tuhan. Aku bisa menciptakan bumi ini dengan segala isinya, dengan desain yang begitu indah. Engkau pun bisa sama seperti aku. Benar nggak manusia bisa sama seperti Tuhan hari ini? Bisa menciptakan semuanya loh manusia ini. Iya kan? Tahu bisa jadi tempe, benar nggak? Iya kan? Coba mana ada yang seperti itu? Kita ini loh bisa menciptakan semuanya loh. Kita bisa mengolah semuanya. Makanya gunakan ya. Amsal 8 ayat 11-14 yuk. Diulangi lagi nih. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Berarti hikmat ini nomor 1. Ya. Lanjut. Aku hikmat. Tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Hikmat dengan kecerdasan itu jadi satu. Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Bahasa King James-nya begini. Aku kebijaksanaan tinggal dengan hati-hati. Dan selalu menemukan pengetahuan-pengetahuan dan menemukan pengetahuan tentang penemuan-penemuan yang cerdas. Jadi orang yang punya hikmat selalu memiliki pengetahuan dan menemukan pengetahuan-pengetahuan yang cerdas. Itu versi King James. Orang yang punya hikmat selalu punya terobosan. Ya. Kalau orang punya hikmat, selalu dia itu tidak ada jalan buntu. Ada nggak buat orang yang berhikmat jalan buntu? Nggak ada. Justru orang yang putus asa itulah yang sering menemui jalan buntu. Kita ini orang yang punya hikmat. Tidak ada kata jalan buntu. Ini King James-nya bilang begini ya. Aku kebijaksanaan tinggal dengan kehati-hatian. Artinya benar-benar dia itu hati-hati ya. Dan menemukan pengetahuan tentang penemuan-penemuan yang cerdas. Jadi selalu ada terobosan. Jalan keluar itu sudah diberikan sama Tuhan. Sudah disiapkan bagi orang yang takut akan Tuhan. Solusinya udah gampang sebenarnya kan. Nggak usah cari kemana-mana kan. Solusi kita cuma cari Tuhan. Baca firman, takut sama Tuhan, ikuti perintahnya. Nah, kita balik dulu ya. Kita balik Ayub 28 ayat 28. Tandanya kita punya hikmat itu beginilah. Ayub 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia,
Ia berfirman. Ingat ya, kepada manusia loh ya. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Makanya semua ayat mencatat permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Dah, ini kuncinya. Orang punya hikmat itu takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ya. Kita lanjut lagi, ya. Amsal tadi kita lanjut Amsal 8 tadi ya. Kita lanjutkan ya. Ayat 14-nya ya. Amsal 8 ayat 12. Apa bunyinya? Ayat 14. Padaku ada nasihat, padaku ada pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Kurang apa lagi kalau begini? Semuanya lengkap. Nggak ada kurangnya kan? 15 ya. Karena aku, para raja, memerintah, dan para pembesar kan menetapkan keadilan. Coba bayangin lah. Raja-raja bisa memerintah karena inilah, ada hikmat. Para pembesar bisa menetapkan keadilan karena ini semua. Lanjut. Karena aku, para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan para hakim di... Siapa ini semuanya? Siapa ini semuanya? Hah? Siapa bangsawan? Siapa pembesar? Siapa hakim? Siapa semuanya? Siapa manusia? Kita. Yoel. Semua yang di sini. Ini buat kita semua. Anda nggak merasa pembesar? Anda nggak merasa bangsawan? Anda nggak merasa raja? Nggak kerasa? Hah? Karena nggak punya hikmat. Kalau orang punya hikmat, dia bisa taklukkan semuanya. Coba ulangi lagi kalau begitu. Ya, pelan-pelan. Kadang-kadang pikir, iku rojo, aku duduk. Enggak. Firman ini buat saudara. Makanya kalau saudara punya hikmat, saudaralah pembesar itu, saudaralah raja itu. Yuk kita baca ini. Ulangan Amsal 8:14. Orang bilang Amsal ini Yesus, bukan. Amsal ini sejak semula dia ada di pikirannya Tuhan. Ini kecerdasan Tuhan yang menciptakan bumi sejak semula. Ini menjadi kesenangan Tuhan. Pikiran, kecerdasan itu permainan manusia yang paling enak. Yuk kita baca ya, melihat 11 ya. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Jadi kalau saudara punya, tidak ada orang yang bisa menyamai saudara. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Ayat 13-nya, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Tadi kan sama dengan Ayub samakan ya. Aku benci pada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Orang yang punya hikmat nggak mungkin sombong kan? Nggak mungkin jahat, nggak mungkin congkak, nggak mungkin bertingkah laku yang jahat, nggak mungkin mulutnya berdusta. Selesai urusan ini. Jadi orang yang punya hikmat itu selesai. Nggak mungkin dia jadi orang jahat. Karena hikmat itulah yang memberikan pengertian. Terus ayat 14-nya. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian dan padakulah kekuatan. Kalau Yoel dikasih ini gimana Yoel kira-kira Yoel? Yoel dikasih ya. Nasihat. Pada Yoel ada nasihat. Pada Yoel ada pertimbangan. Pada Yoel ada pengertian. Pada Yoel ada kekuatan. Jadi apa Yoel? Jadi apa Yoel? Akhirnya Yoel bunyi di 15-nya. Karena aku, para raja memerintah. Akhirnya Yoel bilang, karena hikmat tadi, aku bisa memerintah. Dan bisa menetapkan keadilan. Ini kan semua buat kita hari ini. Iya kan? Karena orang punya hikmat, raja bisa berkuasa. Karena ada seseorang yang punya itu semuanya, dia bisa menjadi raja. Dia bisa menjadi pembesar. Dia bisa menjadi hakim. Dia bisa menjadi bangsawan. Kenapa? Karena dia punya hikmat. Siapa itu semuanya? Kita. Kita. Ayat 16-nya.
Karena aku, para pembesar berkuasa dan juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Ayat 17-nya. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Kalau Anda tidak pernah mencari hikmat, betul-betul berpikir bahwa hikmat itu harus dicari, harus dimengerti, saudara nggak akan mendapat. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Benar-benar dicari sampai dimengerti. Kekayaan dan kehormatan ada padaku. Juga harta yang tetap dan keadilan. Bayangkan firman ini diulang-ulang terus-menerus. Ya kan? Amsal 3 dan ayat 4. Buahku lebih berharga daripada emas. Bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan. Bayangkan dengan kedemikian hebatnya. Ayat 21 ya. Supaya kuwariskan harta kepada yang mewarisi aku. Kuisi penuh perbendaharaan mereka. Nih ayat 22-nya ini yang sering kali orang berpikir bahwa ini bukan Kristus. Ini lihat nih. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Hikmat ada bersama Tuhan sebagai awal penciptaannya dia ketika menciptakan bumi. Ya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah sejak zaman dahulu aku dibentuk pada mula sebelum bumi ada. Sebelum bumi ada harus ada kecerdasan dulu untuk menciptakan desain yang begitu hebat. Tanpa kecerdasan, tanpa hikmat, bagaimana orang bisa merancang bumi? Paham ya? Untuk menciptakan bumi, ada angin bertiup, ada ombak begini, ada musim begini. Kalau bukan kecerdasan, bukan hikmat, gimana caranya? Ya. Dan Anda saudara, kita semua punya hikmat seperti ini. Manusia itu punya daya cipta yang sama dengan Tuhan. Coba lihat. Saudara bisa menghidupkan orang mati nggak? Bisa, kalau Tuhan izinkan. Coba gimana caranya menghidupkan orang mati? Kalau Tuhan izinkan. Ya, caranya gimana sekarang? Ya, kalau Tuhan izinkan. Orang mati bagaimana? Kalau Tuhan izinkan bisa. Sekarang saya tanya nih, banyak nggak orang Kristen bisa menghidupkan orang mati? Ya kalau Tuhan izinkan. Lah, kan jawabannya kalau Tuhan izinkan jangan gitu. Kalau Tuhan izinkan Gini Pak, permisi ya. Di mana ada Tuhan? Nah, Tuhan ada di dalam diri saya. Mana nggak ada? Ada mata rohani saya melihat. Nggak kelihatan. Saya melihat karena saya punya mata rohani. Bapak nggak lihat, makanya kerohanian seseorang Sama tidak. dengan itu Nah, tadi. sekarang ini orang mati kalau memang bisa dihidupkan, kan saya bilang begini. Oh, kalau izin Tuhan bisa, bisa Pak, izin Tuhan kecoa jadi manusia hari ini bisa ada izin Tuhan, tapi ada. Bisa, kecoa nggak bisa jadi manusia. Loh, kan atas izin Tuhan. Karena kecoa bukan manusia. Kan ini atas izin Tuhan. Enggak bisa. Sekarang saya tanya. Akan kecoa jadi Nah, manusia. saya tanya sekarang. Orang mati, kita bisa menghidupkan orang mati nggak? Jawabannya tuh bisa, tapi harus Bapak Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata. paham. Dengerin dulu, ya. Kita bisa menghidupkan orang mati nggak? Saja bisa. Orang mati yang bagaimana? Ya yang bagaimana? Nah, ini harus tahu penjelasannya. Makanya itu. Harus tahu gini. Orang nah makanya Mati jelasin dulu, Bapak dengerin dulu. Kalau Tuhan izinkan misalnya yang seperti Bapak tadi, bukti gini, dengerin ya. Hikmat adalah awal dari Makanya dengerin dulu. Tuhan. Dengerin dulu. Hikmat adalah milik Tuhan. Betul. Hikmat adalah Tuhan. Setuju. Makanya gini. Hikmat tidak pernah diciptakan Setuju. oleh Tuhan. Setuju. Ini lihat ya. Ini lihat Bapak lihat sekarang ya. Kalau orang mati biasa, ya, Tuhan bangkitkan, memang bisa. Diciptakan. Sekarang lihat nih. Hikmat ini diciptakan sama Tuhan. Lihat nih ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Kita ini bisa menghidupkan orang mati. Karena kita harus hidup yang di dalam. Di mata Tuhan, orang-orang tanpa Roh Kudus mati nggak? Mati nggak? Mati. Kita yang punya kelahiran baru hidup nggak? Hidup. Berarti kita bisa menghidupkan orang mati nggak? Bisa. Karena kita bisa mengajak kelahiran baru. Ya, makanya dengerin dulu. Bisa. Bukan seizin Tuhan. Dan itu pasti bisa. Karena kita, Tuhan janjikan, kalau kamu nggak lahir baru, kamu nggak masuk dalam kerajaan sorga. Kelahiran baru itu dijanjikan sama Tuhan. Makanya kita ini bisa menghidupkan orang-orang mati. Bukankah kita ketika berdiri di mimbar, ketika kita menjadi orang Kristen, kita menjadi orang-orang yang hidup untuk menghidupkan orang-orang mati. Nah, bayangan Bapak tadi, Bapak jangan berasumsi bahwa setiap ada orang mati, kita doakan atas izin Tuhan bisa berdiri. Kalau itu memang memungkinkan, memang bisa. Siapa yang bisa membatasi kuasa Tuhan? Ya kan? Kuasa Tuhan tidak dibatasin. Tapi kita semua hari ini bisa menghidupkan orang mati.
Bukan si izin Tuhan lagi, memang diizinkan sama Tuhan untuk menghidupkan orang mati. Paham nggak? Kita hari ini semuanya diizinkan Tuhan untuk menghidupkan orang mati. Makanya dengerin dulu perlahan. Jangan buru-buru. Dengerin perlahan. Kalau semua si izin Tuhan, itu banyak alasan orang dunia. Atas si izin Tuhan, tidak. Kita hari ini sudah mendapatkan yang namanya restu dari Tuhan. Karena apa Tuhan bilang? Kalau engkau nggak lahir baru, engkau tidak akan diterima di kerajaan surga. Sekarang pertanyaan hari ini. Kita orang hidup nggak hari ini? Hidup. Yang lain di luar Kristus, hidup atau mati? Di luar Kristus, hidup atau mati? Coba Bapak tadi bilang hidup, gimana? Dia hidup hanya merasakan kehidupan sementara. Hidup di bumi kehidupan. Di mata Tuhan, kehidupan sementara yang ada batas waktunya itu mati. Ingat ya, di mata Tuhan tanpa batas. Yang dikatakan hidup itu adalah abadi. Kalau hidup cuma 40 tahun, 80 tahun, bukan hidup. Hanya merasakan kehidupan di dunia sementara. Banyak orang Kristen sendiri juga mati. Duh, memang. Makanya itu disebut kroso-kroson. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu nggak lahir baru, nggak bisa masuk kerajaan surga. Itu jelas. Contoh sekarang. Contoh hari ini. Hari ini orang Kristen banyak dengan bahasa. Iya, enggak apa-apa, enggak masalah. Saya suka, Pak. Justru saya suka. Enggak apa-apa. Ada orang suka dengan, contoh sekarang. Orang punya Roh Kudus tandanya apa? Bahasa roh. Ya kan? Ada orang memahami, orang Kristen memahami orang punya Roh Kudus dengan bahasa roh. Tidak. Tidak sesimpel itu. Tidak sesimpel itu. Bukan semua orang Kristen memiliki Roh Kudus hari ini. Walaupun itu dijanjikan. Sama dengan begini. Orang aku punya hikmat, tapi ternyata tidak punya hikmat. Ini masih terus nih ya. Saya teruskan dulu. Tenang aja, santai. Saya suka Pak dengan begini. Karena Bapak harus paham dulu. Apa yang saya sampaikan pasti memancing emosi Bapak. Oh Tuhan, lo memang siapa yang bisa membatasi kuasa Tuhan? Kalau memungkinkan bisa. Tapi kita lihat, kita semua ini, yang namanya janji Tuhan itu universal. Ya, contoh, zaman dulu, orang yang bisa membangun bait Allah hanya Daud dan Salomo. Zaman dulu. Anda kepingin nggak bangun bait Allah? Kepingin. Tapi lihat, firman itu dibaca hari ini harus dengan mata rohani. Kalau zaman dulu hanya Salomo dan Daud yang boleh bangun bait Allah, hari ini kita iri nggak? Iri dong. Tapi Tuhan ternyata, lihat hari ini. Semuanya ternyata boleh membangun bait Allah. Dan mampu. Kalau kita bangun bait Allah yang berupa fisik, siapa yang mampu? Nggak ada yang mampu. Tapi Tuhan merubah semuanya. Yang dulunya fisik menjadi bentuk rohani. Spiritual yang dibangun. Membangun dari dalam. Hikmat dan Roh Kudus itu menjadi satu. Ada hikmat dunia? Ada. Amsal 9. Hikmat mendirikan 7 pilarnya. Hikmat ini ada 2. Hikmat bisa berbahaya ketika menunjukkan kesombongannya. Menjadi 7 pilar. Makanya permulaan hikmat selalu diikat. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Pelajari Amsal 8 sama Amsal 9. Apa yang dimaksud di sini? Hikmat ini adalah kreasi Tuhan yang pertama kali. Saya lanjutkan lagi ya. Amsal 16 ayat 16. Tidak apa-apa loh Pak, jangan takut ya. Kalau ada ini, jadi Bapak harus berani. Jemaat-jemaat di sini harus berani. Saya suka. Saya enggak setujunya, Bapak tadi kan bilang bahwa hikmat itu dicipta. Ya. Hikmat Tuhan nggak dicipta. Nih, ini bicara sejak. Jadi Bapak ketika baca Amsal, ayo baca Amsal 8 tadi. Boleh. Amsal 8 lagi ya. 22. Amsal 8, 22. Bapak silakan baca. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, Ya. sebagai perbuatannya, dan yang pertama-tama dahulu kala. Pertanyaannya gini Bang, kalau hikmat Tuhan itu diciptakan oleh Tuhan,
Dengan apa Tuhan menciptakan? Bapak paham nggak arti menciptakan itu? Makanya itu. Bapak paham nggak arti menciptakan itu apa artinya? Kan yang tidak ada menjadi ada, Nah. itu ciptaan. Makanya ketika gambar, ketika tulisan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, yang namanya buat Tuhan, ada dan tidak ada itu ada batasnya nggak? Coba lihat, Bapak bicara tentang spiritual nih kan ya? Kita bicara spiritual. Ketika bicara tentang ada dan tidak ada, dengan bahasa manusia nih ya, begitu turun, begitu menjadi bahasa kita. Menciptakan antara ada dan tidak ada, bagi Tuhan itu ada batasnya nggak? Tidak ada. Nggak ada batasnya kan? Tapi bagi manusia bisa ada batasnya nggak? Coba sebentar. Bagi Tuhan, yang namanya awal dan akhir, ada nggak batasnya? Tuhan itu, coba, alfa dan omega. Bagi Tuhan ada nggak alfa dan omega? Coba. Tidak ada. Tidak ada. Makanya dia disebut yang, ini ya, kita menyebut yang awal dan akhir. Awal dan akhir berarti itu ada awalnya, ada akhirnya nggak? Coba lihat, pahami sebentar. Ini kalimat kan, aku adalah alfa dan omega. Yang awal dan yang akhir. Berarti ada awalnya, ada akhirnya nggak? Loh. Coba, renungkan. Renungkan kalimat ini. Aku adalah alfa dan omega. Aku yang awal dan yang akhir. Ada awalnya, ada akhirnya nggak? Coba. Tapi buat kita, buat manusia, kita merasa bahwa itu yang awal dan yang akhir. Paham nggak? Otak kita ini punya batasan. Karena jasmani. Tapi spiritual kita tanpa batas. Paham nggak? Ketika kalimat-kalimat ini ada batasan. Ketika kalimat menciptakan, karena kalimat kita ini terbatas. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Apa yang harus ditulis? Bim salah bim? Enggak. Makanya coba kalimat. Aku alfa dan omega. Yang awal dan yang akhir. Berarti ada awalnya, ada akhirnya enggak? Tapi tulisannya ada awalnya, ada akhirnya kok. Aku yang mengawali, aku yang mengakhiri. Enggak, I am alfa dan omega. Yang awal, yang sudah ada, dan yang terakhir. Iya kan? Artinya sebetulnya tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Karena kekal. Oh, paham ya maksudnya alfa omega ya? Aku alfa dan omega itu yang awal dan yang akhir. Bagi manusia ada awalannya, ada akhirnya. Tapi bagi Tuhan tidak ada. Kalau hikmat Tuhan kan juga nggak mungkin diciptakan. Duh. Makanya ini bahasa yang dibuat kita untuk Tapi kan enggak gini Pak. Itu kan hikmat Tuhan loh. Hikmat Tuhan kalau dibahasakan dengan manusia nggak bisa. nanti perlahan lagi ya. Hikmah ini dikasihkan nggak sama kita nanti? Perlahan. Ikuti nanti sampai selesai. Bapak ikut nanti ya. Sampai selesai Bapak ikut nanti ya. Kalau gitu saya kasih langsung aja nih ya. Bentar. Soalnya kata aslinya bukan dicipta. Poses. Nih kata aslinya. Ya. Possession. Dalam genggaman. Iya makanya. Ya. Bicara Tuhan sendiri. Nih sekarang saya lihat nih. Saya kasih ini ya. Saya kasih. Tenang aja Pak ya. Dengan saya tahu semua. Apa artinya? Enggak apa-apa. Yesus dulu ya kayak gini Bu, nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tidak Bu, tidak apa. Enggak apa-apa. Saya suka. Pak, saya suka. Bu, saya suka. Benar saya suka. Saya suka. Ayub 32, enggak apa-apa. Pak, enggak apa-apa. Saya suka banget. Saya suka. Ayub 32 ayat 8. Saya suka, Pak, ya. Enggak ada apa-apa. Ayub 32 ayat 8. Kalau kita bicara hikmat, ini saya teruskan dulu nih ya. Ya, ini saya lanjutkan dulu nih. Hikmat yang saya maksud ini nantinya mengarahnya kemana? Ya, Ayub 32 ayat 8. Yuk. Ya. Tetapi roh yang di dalam manusia, berarti rohnya siapa? Sebab roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Ayat 9-nya. Bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat. Bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Jadi harus paham dulu nih. Sumber hikmat kita dari mana? Kalau bukan dari Tuhan, nggak ada gunanya.
Lanjut lagi Lukas 24 ayat 49. Nggak apa-apa Pak, jangan takut ya. Kita kan sama ngerti semua. Jadi saya suka dengan begini, karena kita harus bisa menjelaskan ya. Jadi gini, hikmat ini tidak boleh berdiri sendiri. Hikmat ini harus yang bersumber dari Tuhan. Karena nanti saya sambungkan di ayatnya, Roh Kuduslah yang mengajar, memberikan pengertian, dan memberikan segala-galanya. Ini lihat dulu ya, Lukas 24 ayat 9. Apa bunyinya? Yuk. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi. Ini versi aslinya adalah power. Dari tempat maha. Apa power dari tempat maha tinggi? Apa power dari tempat maha tinggi? Roh Kudus. Yang namanya power. Kekuatan. Isinya apa kira-kira? Ini Roh Kudus yang turun. Diberikan kepada saudara. Minta, cari, dan ketok. Diberikan pada seorang menjadi sebuah kekuatan. Kalau kekuatan ini bisa jadi apa aja? Pertimbangan. Semuanya ngumpul. Namanya power. Apalagi ini dari tempat maha tinggi. Ya. Kita lihat nih sekarang. Apa yang terjadi dengan kekuatan maha tinggi ini? Filipi 4 ayat berapa? Aja nih. Segala perkara. 13. Coba. Filipi 4:13 coba. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Coba bukakan. Nah. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia Yang memberi kekuatan kepadaku. Kekuatan dari mana? Perkara, segala perkara berarti segala perkara dapat aku tanggung. Punya masalah nggak? Nah, Segala perkara dapat aku tanggung. Punya masalah nggak? Menjadi masalah nggak? Duh. Coba Bapak ini, coba Pak. Segala perkara dapat aku tanggung. Ada masalah nggak? Hah? Masalah tetap ada sehari-hari. Biasa. Tapi dapat ditanggung. Kenapa bisa menanggung? Karena ada kekuatan. Ya kan? Nah inilah yang kita cari dari awal rentetannya. Orang kalau punya hikmat tahu urutannya. Tapi hikmat yang bagaimana? Hikmat yang bersumber dari Tuhan. Hikmat itu apa sih sebetulnya? Hikmat dengan Roh Kudus itu jadi satu. Coba lihat nih sekarang ya. Bentar. Yohanes 14 kalau nggak salah ya. Yohanes 14 ayat 26 nih. Nih lihat ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Berarti untuk memperoleh hikmat adalah takut akan Tuhan dan percaya bahwa Yesuslah yang bisa memberikan roh tadi. Sumber segala hikmat adalah ini yang diberikan Yesus ya. Dialah yang akan mengajarkan segala, coba pahami, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Berarti semuanya enggak? Semuanya. Kepadamu. Orang yang punya Roh Kudus bingung enggak? Bingung enggak? Enggak akan bingung. Terus, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sekarang lihat nih. Orang yang punya Roh Kudus diajarin semuanya dan diingatkan setiap perkataan Tuhan. Kita cek lagi hari ini ya. Kita tadi merasa punya hikmat. Oke. Dites ternyata kosong. Kita sekarang turun lagi hikmatnya ternyata dengan Roh Kudus jadi satu hari ini. Kita merasa punya Roh Kudus nggak hari ini? Kok takut? Jangan takut dah, jangan tegang-tegang, nggak ada masalah. Saya itu suka kalau lagi
sharing begini, ada pertanyaan. Justru ini yang menguatkan saudara. Ya. Dan jangan takut, jangan tegang. Ya Pak ya? Yuk kita. Orang-orang tegang semua soalnya yang di sebelah kiri. Semangat ya. Semangat. Oke, sekarang kita lihat nih. Kalau saudara punya Roh Kudus hari ini contoh sekarang ya. Contoh nih. Contoh nih ya. Mazmur 144 ayat 1. Roh Kudus itu bentuknya spirit atau apa tadi? Bapak tadi bilang, saya bisa melihat Tuhan. Saya bisa melihat Tuhan karena saya punya spirit yang di dalam. Allah itu roh. Ya. Allah itu roh. Tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Kalau Bapak tanya, saya bisa lihat, saya bisa merasakan. Di mana saya bisa melihat dan merasakannya? Yang di dalam batin saya. Tapi tidak ada orang yang bisa menilai apa yang bisa saya lihat dan apa yang bisa saya rasakan. Tapi orang bisa melihat kekuatan yang muncul. Makanya justru itu kita ngajak orang lain untuk merasakan. Kalau orang sekarang gini, kamu bisa ngerasakan yang tidak pernah kamu rasakan, bisa nggak? Nggak bisa. Makanya Roh Kudus, hikmat, itu punya rasa yang bisa dirasakan. Apa rasanya? Kekuatan. Ya, lihat. Mazmur 144 ayat 1. Saudara rasa tadi punya hikmat. Rasa punya Roh Kudus. Saya mau tanya ini, jawab dengan jujur. Ya, jawab dengan jujur. Mazmur 144 ayat 1. Dari Daud. Terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur, dan jari-jariku untuk berperang. Berarti tangan kita diajari untuk bertempur, jari-jari untuk berperang. Kalau tanganmu yang ngajari Tuhan, jarimu yang ngajari Tuhan, kira-kira menangan apa kalahan ini? Menangan ya? Oke. Buat ngaplok orang atau buat apa ini? Hah? Enggak, kan untuk bertempur, mengalahkan dunia, menaklukkan ya. Ayat 2-nya nih sekarang, saya lihat nih. Yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa di bawah kuasaku. Ini firman buat siapa? Buat ada di mana hari ini? Firman ini ada di mana ini? Lagi saya bukakan lagi satu lagi ya. Mazmur 46 ayat 2, 3. Mazmur 46 ayat 2, 3 ya. Tadi saya baca firmannya begitu hebat ya. Kita baca lagi nih. Saudara punya Roh Kudus. Allah itu roh. Firman itu juga. Firman ini apa sih? Allah itu roh. Firman itu juga roh. Ini spirit. Ketika saudara baca, ini memperkuat. Sekarang baca lagi nih. Ya, coba. Ini kita tes nih. Ayat 46 ya. 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayatnya ada di mana? Ayatnya ada di mana ya? Hah? Coba, ayatnya ada di mana, Pak? Di Alkitab. Ayatnya ada di mana nih? Coba. Tahu ini firman Tuhan. Ada di mana ayat ini? Ayo, ayat ini ada di mana? Ada di mana ayat ini? Di Alkitab. Oh iya, saya baca Alkitab. Ayatnya ada di mana? Bapak tadi jawab ya? Ini loh, di Mazmur. Loh, saya tahu ada di Mazmur. Tapi coba, kalau kita punya Roh Kudus, Dia mengajarkan kita. Ini makanan kita sehari-hari. Kalau ini dimakan, tempatnya di mana kalau ini jadi makanan kita? Firman ini jadi makanan yang harus dimakan, masuk dalam jiwa kita. Kuat nggak kalau kita seperti itu? Kuat. Makanya kadang-kadang kita ini tahu firman itu bagus, hanya kata-kata. Tapi ketika ditanya di mana firman ini, di Mazmur. Iya, memang di Mazmur.
berarti tidak pernah masuk di. Ini firman makananmu tiap hari. Kalau cuman firman begini, yang saudara baca hari ini, kuat nggak kita hari ini? Kuat. Kuat, sangat kuat. Buktinya apa? Allah itu tempat perlindungan. Bukan Pak Lurah, bukan Pak Oga. Allah, tempat perlindunganku. Terus, dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Berarti kalau kita kesesakan, dalam kesesakan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, berarti tertolong atau tidak tertolong? Tertolong. Berarti ada masalah nggak? Nggak ada. Makanya orang yang punya Roh Kudus, jiwanya kuat. Firmannya di mana? Roh Kudus tadi loh, balik lagi loh. Orang yang punya hikmat, baca firmannya, sudah pakai hikmat dari Roh Kudus. Ini jadi makanan sehari-hari. Makanya nggak akan bingung. Firmannya di mana? Di Mazmur. Tahu di Mazmur. Kita hari ini, manusia kita ini, makanya Tuhan. Nah ini balik lagi. Ini loh inti yang kita bicarakan. Ya, yuk. Yohanes 3. Waktunya masih ada ya? Masih banyak ya? Gak apa-apa, kita selesaikan ini ya. Yohanes 3 ayat 3. Intinya itu ini sebenarnya ya. Jawab Yesus kepadanya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Berarti syarat mutlak untuk mengerti firman, untuk memperoleh hikmat, apa syaratnya? Harus dilahirkan kembali. Harus dilahirkan dengan cara bagaimana? Hah? Baptis itu hanya syarat tanda pertobatan. Oke, percaya pada Tuhan, ya, mengikuti semua jalannya. Aku adalah jalan itu. Yesus punya jalan yang harus diikuti. Kalau Yesus bilang suruh melahirkan manusia baru, berarti betul-betul melahirkan manusia baru. Nah, setelah melahirkan manusia baru, tubuh kita kan perlu makanan ini. Kita makan nasi goreng capcay, betul ya? Supaya kita kuat. Betul ya? Selama itu, kita nggak pernah tahu namanya manusia baru. Kita nggak ngerti namanya Roh Kudus itu apa. Yesuslah yang membawa jalan ini. Yesus berikan jalan ini. Inilah hikmat dari segala hikmat. Ini loh. Ada manusia baru. Lahirkan manusia baru supaya kita merasakan yang hidup. Makanannya manusia baru perlu dikasih makanan nggak? Perlu. Makanannya firman. Firman dengan roh itu sama. Allah itu roh. Firman itu juga roh. Klop. Makin hari yang dibangun makin kuat. Firman ini menjadi jawaban. Alkitab lebih dari cukup. Makanya saudara akan tahu kuasa Tuhan itu bagaimana sih. Saudara akan mengerti. Orang ini bisa, orang mati beneran bisa dibangkitkan nggak? Ada gunanya nggak? Saudara akan mengerti. Mana kuasa Tuhan beneran, mana yang untuk demonstrasi. Mana kehendak Tuhan, mana yang untuk tubuh kita. Kalau hari ini saya bisa membangkitkan orang, saya dicari seluruh dunia. Saya bisa mati karena saya sombong. Ingat hari ini, ada dua kepentingan setelah itu. Ada manusia yang di dalam, ada manusia yang di luar. Tuhan mau beracara. Setelah yang roh ini bangkit, yang dipenuhi adalah semua keinginan yang di dalam. Kita nggak lagi cari yang untuk yang di luar. Saya nggak akan bingung membangkitkan orang mati yang benar-benar mati fisiknya. Tapi betul-betul yang mencari orang-orang yang mati rohaninya. Yang tidak ada kelahiran baru, ini yang kita cari. Ini yang lebih berbahaya. Jadi yang kita cari bukan menyembuhkan orang sakit di rumah sakit. Bukan mencari janda dan anak yatim piatu yang secara fisik. Tapi betul-betul yang janda. Yang nggak punya suami secara rohani. Cari anak yatim yang tidak punya bapak dalam arti rohani. Kita yang menghidupkan bapak bagi mereka. Mencarikan suami bagi mereka. Kita ini orang-orang yang telah lahir baru. Menjadi tugas menghidupkan yang lain. Dan kita sendiri tidak akan pernah mengalami yang namanya kesulitan. Kenapa? Karena punya segala hikmat.
hikmat. Paham ya? Tapi hikmat kita harus disertai takut akan Tuhan. Kalau nggak takut akan Tuhan, hikmat itu menjadi hikmat Amsal 9. Hikmat mendirikan 7 pilarnya. Karena ini ada di dalam otak manusia, sudah. Paham ya? Cari Tuhan. Hah? Kalau punya Tuhan sudah nggak bingung lagi kan? Nggak perlu dicari lagi kan? Ya, paham ya? Bapak cari Tuhan lagi enggak kan? Karena Tuhan sudah di dalam. Ada di dalam diri kita hari ini. Makanya yang muda-muda yang di sini, jangan lagi ke Tuhan keluh kesah. Nanti firman-Nya nggak masuk semua. Berarti menandakan kita tidak punya yang namanya penghibur tadi. Yohanes 14 tadi nggak ada. Nggak ada yang mengajarkan, nggak ada yang ini. Terus gimana caranya kita mau hidup hari ini? Tuhan sudah berikan semuanya. Saudara yang nggak mau menerima, salah siapa sekarang? Hikmat ditawarkan. Roh Kudus ditawarkan. Semuanya nyambung. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ini loh yang ditawarkan Roh Kudus. Terus saudara merasa sudah punya. Terus gimana? Mau cari apa lagi? Ibarat begini loh. Pernah nggak saudara berpikir bahwa negatif dan positif bisa campur nggak? Enggak. Ini ada arus listrik negatif. Ini positif. Dicampur bisa nggak? Bisa. Nggak bisa. Firman itu positif. Manusia itu sebetulnya netral. Tapi karena ada evil spirit menjadi negatif. Ketika ada firman, dia nggak akan pernah bisa masuk. Dia akan tolak karena dia kontra. Makanya kita harus menyerahkan dan tunduk pada takut akan Tuhan. Membuka hati kita dan pikiran supaya kita netral. Setelah itu firman itu masuk menjadi positif. Tubuh kita menjadi positif. Kehidupan kita menjadi positif. Hikmat otak kita yang awalnya penuh dengan negatif, penuh dengan ketakutan ini loh. Tubuh ini adalah negatifnya. Tubuh ini negatif. Coba sekarang lihat ya, kenapa tubuh saya katakan negatif. Anda khawatir karena apa sekarang hari ini? Nggak bisa makan kan? Anda khawatir semuanya karena tubuh ini kan? Takut nggak punya duit, nggak bisa makan, takut ini kan? Inilah yang mengajak saudara untuk khawatir, untuk takut. Ini negatif. Dan Tuhan tahu, supaya orang nggak takut, jiwa ini kan sebenarnya, jiwa ini kan netral. Dia ikut siapa yang ada lebih berkuasa. Kalau tubuhmu yang berkuasa, maka engkau akan negatif terus. Engkau akan bingung terus. Dan Anda bisa nggak nolak daging? Anda bisa mematikan diri nggak hari ini? Bisa nggak kita mematikan diri tanpa ada yang hidup? Bisa nggak? Mematikan daging tanpa ada yang lain yang hidup? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Harus ada yang hidup. Baru berani mematikan daging. Sama dengan saudara. Manusia daging. Ini lihat tadi yang Yohanes 3 tadi ya. Saudara manusia daging. Bisa melahirkan yang rohani hebat nggak? Hebat nggak? Manusia daging nih. Loh, kok nggak bisa? Gimana caranya? Manusia daging bisa nggak melahirkan manusia roh? Ini kan hebat. Inilah yang namanya mujizat. Coba bayangin. Mbak siapa namanya? Saya lupa namanya. Mbak siapa? Ida. Mbak Ida. Bayangin Mbak Ida ya. Kita semua ini bayangin ya. Mbak Ida, daging kan ya? Daging ini lemah, manusia duniawi. Bisa melahirkan manusia surgawi. Seneng nggak? Seneng kan? Kalau ada manusia surgawi lahir, Mbak Ida ingin nggak keinginan-keinginan manusia rohnya dituruti? Ingin kan? Otomatis. Ketika daging bisa melahirkan manusia surgawi, itulah yang namanya kemenangan di atas kemenangan. Setelah manusia rohnya lahir, keinginannya dipenuhi, dia menjadi punya otoritas atas daging ini. Sehingga setelah itu apa? Daging yang manusia roh melahirkan daging itu hanya kemenangan biasa. Karena kita hidup dipimpin oleh roh. Paham nggak? Paham ya Pak ya? Daging ini lemah. Daging ini loh. Bisa melahirkan manusia surgawi, itu kemenangan di atas kemenangan. Setelah itu, saudara pasti kok, yang namanya ketika ada manusia baru yang lahir, pasti akan memberikan makanan buat manusia baru ini. Karena seneng dong. Karena seneng kan? Kalau dia begitu dia dikasih makanan, otomatis dia akan mengambil alih seluruh hidupmu. Otomatis. Setelah itu hidupmu akan dipimpin. Hikmatmu sudah bukan pakai hikmat yang sekarang, tapi hikmat dari surgawi.
Ya. Hikmat surgawi itu seperti apa sih? Matius 6 ayat, yuk ayat terakhir nih. Matius 6 ayat 33. Ya, saudara yang manusia daging bisa melahirkan manusia roh. Itu kemenangan di atas kemenangan. Ketika dia dikasih makan dari firman, klop, makanannya ada. Dia menjadi besar. Dia akan mengambil alih seluruh hidupmu. Maka firman ini klop, ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Ini yang dicari. Kerajaan Allah itu perihal tentang kelahiran manusia baru. Terus apa? Lanjutannya? Dan kebenarannya. Yesus itulah yang menjadi kebenarannya. Bahwa apa yang dia sampaikan itu semuanya benar. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bagaimana arti kalimat ditambahkan ini? Apa arti kalimat ditambahkan? Saudara yang asalnya tidak punya apa-apa, cara pandangnya cara pandang duniawi, hari itu saudara ada, berasal dari sorga. Kacamata saudara, asal muasal saudara, sekarang Joel begini. Joel, dari mana asalnya hari ini? Mojokerto kan? Mojokerto kan? Setuju ya? Bapak di Mojokerto juga? Manusia mana Pak? Mojokerto kan? Punya apa di Mojokerto? Rumah toh? Pabrik gak punya? Gak punya? Mobil punya berapa? Satu. Cuma itu toh? Sekarang nih, balik. Yang di dalam Bapak datangnya dari sorga. Punya apa di sorga dia? Terus melihat bumi jadi apa? Nah itu tadi. Orang yang punya manusia roh, melihat bumi, gak ada apa-apa nih. Semuanya ditambahkan langsung. Paham nggak? Paham. Ditambahkan langsung berarti Bapak bilang, aku wis duwe kabeh ngene surga. Yang di sini nggak ada gunanya. Ya kan? Wong sebentar lagi aku wis balik ke surga lagi. Ya kan? Bapak langsung memandang yang namanya waktu itu menjadi sangat singkat. Ada gunanya nggak waktu hidup di bumi akhirnya? Enggak. Karena Bapak tahu asal Bapak sekarang berasal dari surga. Dan Bapak merasa tersiksa kan di bumi ini kan? Aku deketin motorku situ. Ya kan dia? Di sini aku mau warga Mojokerto. Bisa apa keluarga di sini? Tapi aku di sorga. Aku punya segala-galanya. Aku punya waktu yang tidak terbatas. Aku tidak bisa sedih. Aku tidak ada air mata, tidak ada kesakitan. Kepengin pulang nggak? Pengen pulang nggak? Pengen kan? Udah ya pengen kan? Kan pengen kan? Coba tersiksa nggak? Makanya itulah yang dikatakan Paulus, mati adalah keuntungan. Tapi kalau aku hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan apa? Mengajak orang lain supaya juga sama-sama merasakan hal yang sama. Makanya kalau Tuhan janjikan sama saudara, dia nggak akan berikan 1 mobil, 2 mobil. Enggak. Dia kasih semuanya. Itu janji sama, itulah Tuhan. Saudara nggak akan diencret sama Tuhan. Ngasih cuma minta mobil, cuma enggak. Tuhan kasih. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Karena langsung dikasih dari Tuhan. Paham ya Pak ya? Makanya Tuhan kalau mau kasih, Bapak mau umur panjang berapa lama di bumi? 200 tahun bisa nggak Pak? Bisa. Bisa nggak di bumi 200? Nanti jangan Bapak bilang ini, kalau Tuhan mau bisa, tidak. Tidak ada orang umur 200 tahun. Tapi Tuhan bisa kasih umur selama-lama. Bapak minta uang 1 miliar sama Tuhan mungkin mustahil. 10 miliar mungkin mustahil. Tapi Tuhan bisa berikan yang tidak ada batasnya. Itulah Tuhan. Buktinya apa? Diberikan surga. Diberikan rumah di surga yang tidak bisa dibeli dengan uang yang ada di dunia ini loh. Itulah hebatnya Tuhan kita hari ini. Enak nggak? Ada manusia surganya nggak? Ada manusia surganya nggak? Kalau ada manusia surganya berarti kaya raya semua kan? Nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah kan? Mau sakit kayak mau apa kayak kepengin cepat-cepat loh. Ya kan? Loh. Kok? Nah inilah. Kadang-kadang saya setuju sama Bapak. Ada syaratnya dulu. Nah, saya setuju sama Bapak tadi. Ada orang yang amin-amin. Tapi ketika benar firman disampaikan, diajak ke surga beneran. Coba tanya dalam hatimu hari ini.
Tanya bener-bener sama hati. Anda punya hikmat nggak sih sebetulnya? Ini coba, Anda punya hikmat nggak? Nggak punya hikmat nggak? Kalau ada manusia roh beneran, ke surga sekarang hari ini loh, detik ini juga kan pasti mau toh? Iya kan? Nggak mungkin ragu-ragu kan? Lah kok masih bingung mau rasanya? Iya kan? Di sini loh masih diuber-uber pinjol masih ini ya kan? Kayak Pak Tommy mau berapa lama di sini? Saya tanya, mau ditambah umur 100 tahun juga nggak bisa kan Pak? Nggak bisa kan? Tapi Tuhan janjikan loh, Pak Tommy tak kasih selama-lamanya. Dikasih selama-lamanya nggak mau, masih gandoli di sini. Makin hari loh kita nggak tambah ganteng. Nggak tambah ini, di bumi ini punya batas. Diajak ke surga kabeh bingung. Punya hikmat? Hah? Punya Roh Kudus? Kalau punya Roh Kudus pasti rindu ke surga. Kalau punya hikmat pasti rindu ke surga. Ya? Punya hikmat nggak akan bingung. Beneran. Firman ini akan makin menguatkan saudara, makin hari makin menguatkan. Ya? Bukan menjadi ini, makin menguatkan. Ya? Cukup ya? Cukup ya? Hah? Cukup ya? Nanti kalau saya kesini lagi, harus catat semua pertanyaan-pertanyaan waktu saya sharing, Bapak harus tanyakan seperti Bapak tadi. Karena ini membangun pengetahuan saudara. Kalau enggak, saudara enggak paham. Justru saya memancing kalimat-kalimat, Pak, supaya orang sebelumnya bertanya. Contoh saya bilang tadi, kita bisa memiliki orang mati, saya berharap orang ngomong, oh bisa seperti Bapak tadi. Karena saya sudah mempersiapkan pertanyaannya. Kita ini memang bisa dan direstui, gitu loh. Jadi harus paham. Seperti Bapak ini tadi diperlukan di gereja. Supaya yang berdiri di mimbar itu menguasai apa yang dia sampaikan. Kalau enggak, bingung semua nanti. Ya, kita ini mengabarkan apa yang kita rasakan. Kalau saya nggak merasakan apa yang saya rasakan, saya itu berdusta. Ya, saya bisa mengabarkan begini loh hari ini. Tuhan itu hebat, maha hebat. Tapi dia nggak hebat karena nggak merubah saya. Apa gunanya, Pak? Nggak ada gunanya. Tuhan hebat kalau dia ada dalam diri saya. Kalau dia di luar, dia nggak ada kehebatan. Ya, jadi kita harus paham hari ini. Apa yang kita rasakan, kita ajak orang lain ikut merasakan. Kita merasakan manusia surga, ini yang kita ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya sudah belum. Maka semuanya akan, ini bukan janji gombal. Ini beneran. Ini beneran. Ya, Yoel punya apa di surga? Bumi buat Yoel jadi apa? Hah? Kecil. Kecil. Bisa sombong nggak sekarang, Yoel? Hah? Hati-hati. Hati-hati. Ya nggak boleh. Sekalipun kita punya semuanya, biasanya kalau orang punya semuanya, makin enggak dong. Kalau punya semuanya, nggak akan sombong. Biasanya yang nggak punya itulah yang kalau punya manusia surgawi kan nggak mungkin sombong. Loh, coba lihat, orang yang sudah punya manusia surgawi bisa sombong nggak? Enggak, yang nggak punya sombong. Jelas ya? Yang nggak punya itulah biasanya yang sombong, yang ngeroh, yang begini-begini, yang punya enggak. Ya, yuk kita tutup dengan satu lagu aja nih ya.